Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Mendengar ini, semua prajurit tercengang. Pahlawan Zuge sudah tahu bahwa mereka akan mundur, dan itulah mengapa dia meminta Buttface untuk meletakkan bom di bawah tembok kota. Sekarang setelah bom meledak, tembok kota akan runtuh dan banyak orang akan mati. Setelah itu, kita pasti bisa merebut kembali kota ini. Menyadari hal ini, para prajurit kota salju semua menarik napas dalam-dalam. Betapa hebatnya pahlawan Zuge, semuanya ada di bawah kendalinya. Faktanya, Suke hanya bertindak sesuai dengan keyakinan pribadinya, yang sederhana dan langsung. Apakah kalian semua sudah belajar cara menggunakan God Power Cannon? Ingat, jangan menargetkan orang yang salah. Suke mengangkat megafonnya dan mulai memerintahkan semua orang untuk bersiap-siap. Banyak tentara melompat ke depan dan berteriak, "Pahlawan Zuge, saya tahu cara mengoperasikannya." Bab novel baru diterbitkan di FREEB, Feld CM. Saya juga. Dan saya. Segera ada banyak tentara yang mengawaki 9 meriam bertenaga dewa. Suke meminta seorang prajurit untuk membuat God Powered Cannon miliknya sendiri, sebelum berjalan ke area di mana Rocket Guns berada. Dibandingkan dengan God Powered Cannon, Rocket Gun lebih mudah digunakan. Seseorang hanya perlu mengisi pistol dengan bahan peledak, dan hanya itu. Sementara para prajurit lainnya sedang belajar cara menggunakan pistol roket, Suke dengan senang hati berjalan ke belakang pasukannya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah saklar. Dia menatap Blue Water City, menyaksikan tentara mereka berlari kembali ke kota. "Cepat, kita semua akan terbunuh jika kita tidak lari dengan cepat," teriak mereka. Semua orang berlari sangat cepat, takut menjadi orang berikutnya yang terkena bom. Faktanya, Suke tidak ingin membunuh mereka semua. Bagaimanapun, mereka semua adalah prajurit negara air. Jika dia membunuh mereka semua, permaisuri air tidak akan memiliki cukup tentara untuk membantunya melindungi negara ini setelah pertempuran usai. "Kenapa kamu berhenti?" Buttface bertanya. "Kamu akan lihat. Sekarang bawa tumpukan bom terakhir ke tembok kota," kata Suke. "Tidak masalah, belum ada yang melihatku. Cepat, tidak ada waktu untuk omong kosong." Ya, Buttface mengangkat tumpukan bom lain yang lebih berat dari berat tubuhnya sendiri. Dia kemudian berlari ke tembok kota. Sementara itu, hampir semua prajurit Blue Water City telah mundur kembali ke kota. Para pemanah di tembok kota masih melihat dari dekat ke medan perang. Tiba-tiba, seorang pemanah melihat Buttface dan berteriak, "Lihat, seekor anjing berlari ke arah kita. Ada sesuatu di punggungnya." "CK, aku serigala, bukan anjing," Buttface dikutuk. "Beraninya kamu meminta masalah. Monster ini pasti milik pemuda itu, aku melihat mereka berbicara satu sama lain. Dia, seorang manusia, memiliki hubungan dengan monster? Aku tidak percaya." Gubernur keluar telah mulai mengaktifkan arai perlindungan kota. Segera setiap makhluk hidup di luar tembok ini akan dibunuh. Para prajurit di tembok kota mencibir. Buttface sangat marah sehingga dia terus menggonggong pada mereka. Melihat ini, Suke berteriak dengan megafonnya, "Cepat, bodoh. Aku sudah terlihat, apakah aku masih perlu masuk ke dalam?" Buttface takut dan tidak mau masuk ke dalam. Menyadari waktu telah habis dan mungkin sudah ada cukup banyak bom di bawah tembok kota, Suke kemudian berkata, "Baiklah, jangan masuk kalau begitu, berdiri di tempatmu sekarang dan jangan bergerak." "Apa?" Buttface tertegun dan menyadari ada yang tidak beres. "Jangan bergerak," Suke berkata sambil bermain dengan saklar di tangannya. "Apakah kamu bercanda? Saya pikir Anda sedang merencanakan sesuatu." "Aku serius, jangan bergerak." "Tidak, kamu harus memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi." "Tunggu sebentar, haha, sekarang saya melihat di mana tombol on." "Apa?" "Buttface, apa yang ingin kamu katakan kepada dunia?" Suke mengangkat saklar di tangannya dan tersenyum. Buttface akhirnya menyadari bahwa masih ada tumpukan bom di punggungnya. Dia mulai menggeliat, mencoba melepaskan muatannya. CK, tunggu sebentar. Kamu benar-benar tidak sopan." Suke menekan tombol on. Bang! Bom di punggung anjing itu meledak, dan Buttface terlempar ke tembok kota. Saat berikutnya, seluruh tembok kota mulai bergetar dan hancur berkeping-keping. Layar cahaya di tembok kota mulai pecah. Bang! 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 Segera, tembok kota runtuh sepenuhnya. Layar cahaya berubah menjadi bola ki dan menghilang. "Sekarang, tembak!" Suke melambaikan tangannya. Bang! Bang!
Bang! Seluruh tembok kota diliputi hujan tembakan meriam. Sebagian besar tentara di tembok kota tewas. Sekarang ikuti aku, teriak Suke. Membunuh mereka semua, para prajurit kota salju berteriak bersama-sama. Lu Wen akan mengaktifkan City Protecting Array. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sinar cahaya keemasan menembak ke arahnya. Dia mundur dan melihat tentara di sekitarnya terbunuh oleh cahaya. Asteriste, kirim sinyal ke kota Yun Luo, dia berteriak. Tiba-tiba, Lu Wen merasa kedinginan dan berbalik. Sebuah pedang tajam memotong tenggorokannya. Apa ini? Lu Wen terkejut dan matanya terbuka lebar. Mungkinkah itu serangan tunggal dewa pembunuh? Dalam sepersekian detik, pedang itu menembus tenggorokannya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Cahaya di matanya menghilang. Dengan hanya satu luka, dia telah jatuh. Pukulan tunggal dewa pembunuh adalah cara tercepat untuk membunuh seseorang. Begitu seseorang menguasai pedang ini, mereka akan dengan mudah dapat membunuh seseorang yang berada di level yang sama dengan mereka. Bagi Suke, tidak sulit baginya untuk membunuh Lu Wen, yang berada di tahap transformasi bayi, karena sistem telah membantunya menguasai pedang. Suke telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Begitu tembok kota dihancurkan, dia bisa membunuh siapapun yang dia mau. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena membunuh seorang pembudidaya tahap transformasi bayi. Hadiahnya adalah 1 juta poin pengalaman dan cincin penyimpanan. Ding! Kamu telah dihadiahi 410 poin tangguh bertindak. Ding! Kamu telah dihadiahi 430 poin tangguh bertindak. Notifikasi terus berdering. Suke memenggal kepala Lu Wen dan melompat ke udara. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, Elf Wen telah mati, sebaiknya kamu menyerah. Suaranya menggema di udara. Para prajurit kota air biru tiba-tiba berbalik dan melihat Suke memegang kepala Lu Wen di tangannya. Darah menetes ke tanah dan wajah Lu Wen masih menunjukkan ekspresi terkejut. Tiba-tiba, para prajurit ketakutan. Gubernur meninggal. Ini tidak mungkin. Tembok kota baru saja runtuh beberapa menit yang lalu, dan gubernur telah terbunuh. Pemuda itu baru berada di level 10 dari tahap transformasi bayi, bagaimana dia bisa melakukan ini? Membunuh mereka semua. Sementara itu, 3.000 tentara Snow City telah mencapai kota. Para prajurit di helikopter dan tank semuanya mengarahkan pandangan mereka pada prajurit yang masih hidup di Blue Water City. Senjata roket dan meriam bertenaga dewa juga ditujukan pada mereka. Siapapun yang menyerah sekarang tidak akan dibunuh, teriak Suke. Siapapun yang menyerah sekarang tidak akan dibunuh, teriak para prajurit kota salju dengan bangga dan penuh semangat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka dapat mengambil kembali kota ini dengan begitu mudah dan cepat. Tentu saja mereka tidak akan pernah bisa melakukan ini tanpa Suke. Para prajurit Blue Water City hampir ketakutan setengah mati. Mereka akhirnya menyadari bahwa pasukan yang terdiri dari hanya 3.000 tentara ini sebenarnya sangat kuat, dan ini semua karena seorang pemuda yang sangat kuat. Saya menyerah. Saya juga. Kami hanya melakukan apa yang diperintahkan mendiang gubernur. Sekarang setelah dia meninggal, saya menyerah. Tiba-tiba, para prajurit kota air biru semua membuang senjata mereka dan menyerah. Tidak peduli apa, mereka masih tentara negara air, Lu Wen yang telah mengkhianati permaisuri air, bukan mereka. Sekarang setelah Lu Wen meninggal, Suke telah mengambil segel komandan dari cincin penyimpanannya. Saya Zhuge Liang dan saya datang untuk merebut kembali kota-kota negara yang hilang demi permaisuri air. Sekarang setelah Anda semua menyerah, saya setuju untuk melepaskan Anda. Tetapi Anda harus membangun kembali tembok kota. Siapapun yang berani melawanku akan segera dibunuh. Suke berteriak saat dia berdiri di tembok kota. Ya, para prajurit kota air biru menjawab. Suke mengangguk senang. Kemudian dia membuang kepala Lu Wen dan menoleh ke para prajurit kota salju. Kepada mereka, dia berteriak, sekarang kita akan merebut kembali kota Yun Luo. Ikuti aku. Mendengar ini, semua orang terdiam. Para prajurit kota salju bermaksud mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan mereka. Mereka mengira Suke hanya bercanda ketika dia mengatakan dia ingin mengambil kembali kota Yun Luo juga. Mereka tidak tahu bahwa dia benar-benar bersungguh-sungguh. Ya, kami akan mengikutimu dan merebut kembali kota Yun Luo, semua prajurit berteriak dengan penuh semangat. Para prajurit yang masih hidup dari Blue Water City benar-benar tercengang. Pemuda ini gila, begitu juga prajuritnya. Kota Yun Luo juga. Bagus, tapi sebelum kita pergi, kita memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Penjarahan. Sekarang semua orang pergi dan menjarah hanya kediaman gubernur. Ingat,
hanya kediaman gubernur. Siapapun yang berani menjarah rumah warga yang tidak bersalah akan dibunuh, Suke dikatakan. Apakah ini benar-benar pria yang dikirim oleh permaisuri air? Saya pikir dia lebih seperti bandit. Bagaimanapun, jika dia seorang bandit, dia setidaknya seorang bandit yang baik. Tidak banyak bandit seperti dia saat ini. Para prajurit di Blue Water City tidak menghentikan mereka untuk menjarah kediaman gubernur. Para prajurit kota salju tidak membobol kediaman, tetapi dengan sopan mengetuk pintu. Para pelayan dan pelayan, serta selir Luen, semuanya ketakutan. Mereka telah mendengar bahwa rumah mereka akan dijarah dan tidak dapat memahami mengapa para bandit itu mengetuk pintu mereka dan bukannya hanya membobol gedung-gedung. Pahlawan Zuge, mengapa tidak menerobos saja? Seorang prajurit menyarankan. Suke berkata dengan serius, kami berjuang untuk keadilan. Jika kami menerobos masuk ke dalam rumah, kami tidak akan berbeda dengan bandit. Tapi kalau kamu mau menjarah rumah gubernur, bukankah itu membuatmu jadi bandit? Semua orang di dalam rumah, dengarkan. Aku hanya bercanda, aku tidak mungkin menjarah rumahmu. Aku hanya ingin masuk dan memeriksa, itu semua formalitas. Aku berjanji kami tidak akan mengambil jarum dan benangmu. Suke mengetuk pintu. Para prajurit terkejut. Jadi kita tidak akan menjarah rumah mereka? Lalu mengapa kami datang ke sini? Apakah dia serius? Orang-orang di dalam rumah juga tercengang. Mereka mulai bertanya-tanya apakah dia bercanda atau tidak. Bagaimanapun, dia telah dikirim oleh permaisuri air. Permaisuri air murah hati dan baik hati, orang-orang yang mengikutinya juga harus sangat murah hati dan baik hati. Buka pintunya, kata seorang selir kepada seorang pelayan laki-laki. Pelayan itu mengangguk dan membuka pintu. Suke berdiri di sana, tersenyum seperti pria terhormat. Kemudian dia berkata, sekarang, semua orang masuk dan mengambil semuanya kecuali jarum dan benang mereka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjarah kediaman gubernur? Nah, 3.000 tentara Snow City hanya membutuhkan beberapa detik. Suke mengatakan bahwa mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan, selain jarum dan benang. Hanya dalam beberapa detik, mereka telah mengosongkan seluruh kediaman. Suke sangat puas, dan para prajurit merasa sangat bahagia karena mereka telah memperoleh banyak harta berharga. Adapun Suke, dia telah memperoleh cincin penyimpanan dari Luen. Kemudian dia dan para prajurit mulai berbaris ke perangkat teleportasi di tengah kota air biru. Semua 10 kota dihubungkan oleh perangkat teleportasi, yang menghemat banyak waktu Suke. Suke mengaktifkan perangkat dan meninggalkan Blue Water City bersama tentaranya. Para prajurit di Blue Water City merasa lega, dan merasa sedikit kasihan pada kota Yunluo. Setengah jam kemudian, Suke tiba di luar kota Yunluo. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk mendirikan kemah di luar kota, dan malah langsung menuju ke sana. Para prajurit kota salju dengan hati-hati meletakkan semua senjata roket dan meriam bertenaga dewa mereka, dan terus mengoperasikan helikopter dan tank mereka. Para petugas patroli kota Yunluo ketakutan. Sementara itu, di Blue Water City, Buttface merangkak keluar dari reruntuhan tembok kota. Dia masih utuh. Kemudian dia mulai mengutuk. F***CK. Beraninya kamu, aku akan membunuhmu. Dia berlari melintasi kota seperti anjing gila. Setelah beberapa saat tidak dapat menemukan Suke, dia bertanya kepada seorang prajurit dan mengetahui bahwa Suke telah pergi ke kota Yunluo. Dia sangat marah dan mencuri beberapa batu roh dari seorang prajurit. Dengan bantuan batu roh, dia berhasil mengaktifkan perangkat teleportasi dan berangkat ke kota Yunluo sendiri. Beberapa detik kemudian, seorang pria berbaju putih dan beberapa tentara tiba di Blue Water City. Itu adalah paman kedua Situ Wu. Dia khawatir para prajurit akan gagal membujuk Suke untuk kembali, jadi dia pergi bersama mereka. Dia juga meminta para prajurit untuk mengenakan pakaian biasa jika mereka terlihat oleh orang lain. Begitu mereka tiba di Blue Water City, mereka benar-benar terkejut. Tembok kota telah berubah menjadi reruntuhan, dan para prajurit semua sibuk memindahkan puing-puing itu. Situ Wu berkata, sial, apakah mereka semua dibunuh oleh Luen? Saya pikir ada kemungkinan besar bahwa hal seperti itu mungkin sudah terjadi. Saya mendengar bahwa Luen sangat jahat dan kejam, dan akan mudah baginya untuk membunuh hanya 3.000 tentara. Kurasa tidak, mungkin pahlawan Zuge telah berhasil mundur. Apa yang akan kita lakukan? Haruskah kita kembali dan melaporkan ini ke Situ? Tunggu sebentar. Situ Wu melambaikan tangannya. Dia berbicara dengan serius, tidak ada yang bisa mengenali kita sekarang. Sebaiknya kita meminta seseorang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mungkin pahlawan Zuge baru saja dipenjara di suatu tempat.
Benar, sebaiknya kita bertanya kepada beberapa penduduk setempat, seorang tentara setuju. Seorang prajurit dari Blue Water City berjalan melewati mereka. Si Tu Wu menghentikannya dan bertanya dengan sopan, ini pertama kalinya kami datang ke sini, maukah Anda memberitahu saya apa yang terjadi di sini? Prajurit itu berkata dengan getir, kami baru saja mengalami perang besar, beruntung kalian tidak ada di sini, jika tidak, kalian mungkin terluka. Orang-orang itu sangat kuat. Apa? Si Tu Wu dan para prajurit kota salju tercengang. Apa yang dia maksud? Mereka benar-benar kuat, apakah dia mengacu pada pahlawan Zuge dan prajuritnya? Prajurit itu kemudian berkata, Anda sebaiknya masuk ke dalam, kita harus membangun kembali tembok kota dalam 5 hari. Jika tidak, Jenderal Zuge akan menggantung kita di tembok kota dan menyentuh penis kita. Kemudian dia menghela nafas dan pergi. Si Tu Wu dan para prajurit tercengang. Jenderal Zuge, dia menyebut pahlawan Zuge Jenderal Zuge? Mengapa dia mengatakan itu? Bukankah Zuge kalah? Kemudian mereka menghentikan tentara lain dan bertanya lagi padanya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, mereka tercengang. Dalam 1 jam. Mereka mengambil kota ini kembali dalam 1 jam dan membunuh Luwen. Dan sekarang mereka menuju ke kota Yunluo? Ya ampun, apa yang ingin dia lakukan? Bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Setelah beberapa saat, Si Tu Wu akhirnya menenangkan diri dan berkata, Xiao Wu, kembali ke Snow City dan laporkan ini ke situ. Saya akan pergi ke kota Yunluo dan melihat apa yang terjadi di sana. Kami menyaksikan kelahiran jenderal yang akan dikenang selamanya. Pahlawan Zuge benar-benar kuat. Ya, Xiao Wu menyalakan perangkat teleportasi dan kembali. Sementara itu, Si Tu Wu dan prajurit lainnya menggunakan perangkat teleportasi untuk menuju kota Yunluo. Ketika mereka tiba di kota Yunluo, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kota Yunluo hancur, sama seperti kota air biru. Tetap saja, mereka tidak bisa melihat Suke atau para prajurit kota salju. Mereka hanya bisa melihat beberapa tentara kota Yunluo membawa puing-puing dan membangun kembali tembok kota. Ini tidak bisa dipercaya, kata seorang tentara. Jelas, Suke telah merebut kembali kota Yunluo dalam waktu kurang dari 1 jam. Saya perlu berbicara dengan salah satu penduduk setempat, kata Si Tu Wu. Ia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang prajurit kota Yunluo menangis dan menggambarkan pasukan kota salju seolah-olah itu adalah pasukan iblis, dengan Suke sebagai pemimpin mereka. Dia menyebut mereka tak terkalahkan, seperti tentara dari neraka. Kemudian dia memberitahu Si Tu Wu bahwa mereka sedang menuju ke kota Shanghai. Beberapa tentara dari kota Yunluo melihat ke kejauhan dan berdiri dalam penghormatan diam untuk kota Shanghai. Salju turun di Snow City. Seluruh kota tertutup salju tebal. Itu sangat tenang di kediaman gubernur. Si Tu berdiri di samping jendela loteng. Dia memegang buku militer dan melihat warga di luar berseliweran di jalan. Dia terlihat agak khawatir. Dia khawatir tentang Suke dan 3.000 tentara. Dia tahu bahwa bahkan jika mereka gagal merebut kembali kota air biru, Suke akan tetap baik-baik saja. Tapi tentaranya tidak sekuat. Saya ragu bahwa banyak dari mereka dapat kembali hidup-hidup. Dia menghela nafas, berpikir bahwa dia seharusnya tidak setuju untuk mengirim mereka keluar dengan Suke sejak awal. Mengambil kota kembali dalam 1 hari tidak mungkin. Delates_epi_sodes ada di situs web novel.com, free web. Xiao Wu akhirnya kembali dan berlari ke dalam rumah. Melihatnya, Si Tu merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Kenapa dia kembali sendirian? Di mana paman kedua? Di manakah lokasi pahlawan Zuge? Di mana sisa prajurit? Dia menjatuhkan buku itu ke tanah. Dia takut Xiao Wu membawa kabar buruk. Xiao Wu melihat Si Tu dan berseru, Jenderal Si Tu, saya punya sesuatu untuk dilaporkan. Si Tu menarik napas dalam-dalam dan menguatkan dirinya untuk mendengar apa yang akan dikatakan Xiao Wu. Kamu boleh bicara sekarang. Xiao Wu berkata dengan penuh semangat, pahlawan Zuge telah mengambil kembali kota air biru, sekarang dia menuju ke kota Yunluo. Apa? Si Tu terkejut. Pahlawan Zuge telah mengambil kembali kota air biru dan menuju ke kota Yunluo? Ini tidak benar. Dia baru pergi sekitar 2 jam yang lalu, bagaimana ini bisa terjadi? Jenderal Si Tu, ini benar. Luwen telah dibunuh oleh pahlawan Zuge dan 30.000 prajuritnya semuanya menyerah. Belum ada seorang pun di pihak kita yang terbunuh. Ini benar-benar keajaiban. Xiao Wu berkata dengan gembira, seolah-olah dia telah menyaksikan sendiri pertempuran itu. Dia membunuh Luwen, dan tidak ada seorang pun di pihak kita yang mati?
Aku tidak percaya telingaku. Tepat pada saat itu, tentara lain kembali dan berlari menuju rumah. Begitu dia masuk ke dalam rumah, dia berteriak, "Aku punya sesuatu untuk dilaporkan." Situ berpikir bahwa kali ini, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Dia mengangguk. "Kamu boleh bicara sekarang." Prajurit itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pahlawan Zuge telah mengambil kembali kota Yunluo. Gubernur telah terbunuh dan 40.000 tentara yang tersisa semuanya telah menyerah. Tidak ada seorang pun di pihak kita yang tewas dan mereka menuju ke kota Shanghai." Petik 2. Apa? Situ sangat terkejut sehingga matanya terbuka lebar. Xiao Wu juga sama. Yang lainnya, dan mereka menuju ke kota Shanghai? Ya ampun. Aku pasti sedang bermimpi. Mengapa kota-kota ini jatuh begitu mudah? Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Sementara itu, di kota Shanghai, perang telah berakhir. Suke berdiri di tembok kota yang runtuh, tampak seperti seorang jenderal. Ke-3.000 tentara dari Snow City masih utuh dan bersemangat tinggi. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka telah merebut kembali 3 kota paling kuat di antara 10 kota di Water Nation. Mereka telah menggunakan taktik yang sama persis. Siapa bilang keajaiban hanya bisa terjadi sekali? Pahlawan besar Zuge, para prajurit berteriak. Suke membawa tongkat di punggungnya, dan ada seekor anjing yang tergantung di tongkat itu. Itu adalah Buttface. "Turunkan aku!" Buttface berteriak. Suke berkata, "Wajah pantat, mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini? Dan sekarang kamu menggantung ujung tongkatku dan pantatmu menjadi merah. Hahaha. F***CK. Jika bukan karena prasasti ajaib Anda, saya tidak akan pernah tertangkap oleh Anda. Tingkat kecerdasan saya lebih tinggi dari Anda. Mengapa kita tidak melakukan kuis dan melihat siapa yang lebih pintar?" Buttface berteriak. "Sudahlah, ya, kamu memang memiliki kepala yang lebih besar tetapi penuh dengan kotoran. Bahkan kumbang kotoran pun akan menertawakanmu. Start. Kamu berbicara omong kosong. Bodoh-bodoh ini, dia bahkan tidak bisa memahami leluconku, namun dia mengklaim bahwa tingkat kecerdasannya lebih tinggi dariku." Buttface, kamu benar-benar imut? Imut, Buttface tercengang. Ya, kamu bodoh dan imut. F***CK. Datang dan lawan aku. Diam, kita harus pergi ke kota berikutnya sebelum terlambat. Kamu harus terus membawa bom, mengerti? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mengemudikan tank. Bulls***, apakah kamu pikir aku akan ditipu olehmu lagi? Kamu juga bisa menerbangkan helikopter. Pahlawan Zuge, di mana bomnya? Aku bisa membawanya sekarang.